Bab 714. Satu-satunya cara untuk melarikan diri. Pria itu kembali berkata, begitu juga dengan ayahku sendiri, kenapa dia bisa mempercayai Erik untuk mengobati penyakitnya ini. Dia bahkan menyuruhku untuk menjaga keamanan sekte Qin ini. Sepertinya masalah besar akan segera menimpaku jika dilihat dari kondisi saat ini, di mana terdapat dendam mendalam di antara Erik dan keluarga Dong. Aku harus segera mengambil keputusan akan hal ini, kata pria paruh baya itu sambil beranjak pergi. Pada aula sekte semi suci, obat mujarab yang kita miliki akan segera habis. Apakah kita hanya akan duduk diam di sini dan menunggu mati? Kata Ye Zun dengan putus asa. Di luar sana terdapat sebuah formasi dan juga beberapa jenis pupet yang telah mencapai fase kesempurnaan. Hal ini membuat mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Beberapa hari ini, mereka terus mencoba untuk mencari cara agar bisa menyelesaikan masalah ini. Namun mereka tidak mampu menemukan cara apapun. Para pupet di sini tidak bisa dimusnahkan dengan cara apapun. Apakah mereka tidak lagi bisa melarikan diri? Kita tidak boleh duduk diam di sini, kita tetap saja akan mati meskipun kita memiliki bahan makanan yang cukup di sini, kata si brewok dengan wajah yang cemas. Awalnya, si brewok memiliki bentuk tubuh yang sedikit lebih gemuk. Namun setelah 1 bulan berlalu, berat badannya mengalami penurunan yang drastis. Saat ini, Ye Zun dan si brewok sudah putus asa melihat kondisi ini. Hanya Eriklah yang masih berdiri di sisi pintu sambil menatap para pupet yang ada di luar sana dan mencoba berbagai cara untuk menyingkirkan mereka. Erik memiliki memori peninggalan ayahnya dan tentunya hal ini membuat dirinya lebih hebat 100 kali lipat dibandingkan dengan mereka berdua. Erik telah menggunakan segala kemampuan yang ia kuasai, seperti formasi, jimat, pedang kingtong dan bahkan racun yang ia miliki untuk melakukan percobaan. Namun semua aksinya itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Apakah para pupet ini benar tidak bisa dikalahkan? Erik tidak mempercayai hal ini dan berusaha untuk terus menghilangkan rasa keputusasaannya. Dia tidak akan menyerah hingga akhir waktu. Brewok, sepertinya kita akan segera mati dan mengering, kata Ye Zun dengan kecewa sambil menatap para mayat yang telah mengering itu. Sial, keluh si brewok. Aku tidak ingin menjadi hantu kelaparan nantinya. Aku ingin makan daging bakar sekarang juga. Apakah ada kayu bakar di dalam ruang penyimpananmu? Aku memiliki bangkai binatang buas, kata Ye Zun dengan lemas. Bodoh, apakah kamu pernah menyimpan kayu bakar di dalam ruang penyimpananmu? Tanya si brewok dengan tidak berdaya. Kayu bakar, bara api. Kedua kata ini seketika muncul di dalam benak Erik. Api. Aku sudah menemukan sebuah cara, para pupet ini dibuat menggunakan kayu dan kenapa kita tidak mencoba menggunakan api untuk membakar mereka? Tanya Erik. Tidak bisa. Bukankah kita sudah menggunakan cara ini di awal? Pupet raksasa itu sama sekali tidak takut pada api spiritual, kata Ye Zun sambil menggelengkan kepalanya. Api spiritual memanglah tidak bisa, bagaimana kalau kita menggunakan hantu api? Kata Erik. Maksudmu, hantu api yang waktu itu melukai senior keluarga Han? Kata Ye Zun dengan sedikit terbengong. Setelah itu, dia kembali berkata, hantu api itu memanglah aneh, mungkin cara ini dapat membantu kita. Apa itu hantu api? Perlihatkan kepadaku, kata si brewok dengan penasaran. Sayangnya hantu api itu telah habis digunakan untuk melawan keluarga Han waktu itu, kata Erik. Omong kosong, kata Ye Zun sambil berbaring di atas tanah. Namun ini bukan pertanda kalau tidak ada, kata Erik sambil mengeluarkan sebuah token dari ruang penyimpanannya. Di dalam pesawat, dirinya menemukan 2 buah token hantu api dan salah satu diantaranya telah ia aktifkan waktu itu. 1 token yang belum aktif masih berada di dalam ruang penyimpanannya.
Bantulah aku untuk mengaktifkan token ini dan bersikap lebih hati-hati akan benda yang menyeramkan ini. Kata Erik kepada mereka berdua sambil menyalurkan energi Reiki ke dalam token ini. Saat ini, token itu pun mulai bergetar dan sebuah cahaya biru mulai terpancar dari dalam token tersebut. Token itu lalu terbang menjauh dari mereka. "Jangan pergi!" teriak ketiga orang itu dengan suara yang keras karena ini merupakan harapan mereka yang terakhir. Beberapa energi Reiki pun membentuk sebuah kandang untuk mengurung api biru tersebut. "Hantu api ini memiliki kekuatan yang cukup," kata Deskarman setelah melihat hantu api tersebut. "Mari kita coba," kata Erik sambil mengarahkan api biru itu kepada para puppet yang ada di luar pintu. "Ye Zun, jangan berdiam diri di sana, cepatlah keluar untuk mengalihkan perhatian mereka." "Sial, kenapa harus aku lagi yang pergi menarik perhatian mereka?" kata Ye Zun dengan terpaksa. Namun dirinya tetap berjalan keluar dari tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, puppet raksasa itu pun menyadari pergerakannya dan tubuhnya yang berkilau itu mulai beranjak mendekati Ye Zun. "Erik, cepat!" kata Ye Zun sambil berlari kencang. "Baik," kata Erik sambil melemparkan api biru itu ke arah puppet raksasa menggunakan energi Reiki-nya. Api biru itu pun mengenai tubuh puppet raksasa dan membuat tubuhnya bergetar. Puppet raksasa itu terlihat sedikit takut dan kebingungan. Namun dirinya segera berteriak dengan keras dan meninju api biru itu hingga terbang jauh. Saat ini, Ye Zun segera kembali ke dalam sekte tersebut. "Berguna atau tidak?" tanya si brewok yang kebingungan melihat semua ini. "Berguna, hanya saja jumlah api itu sangatlah sedikit dan tidak cukup untuk menakuti puppet raksasa itu," jawab Erik sambil memikirkan sesuatu. "Kalau begitu, api ini sama saja tidak berguna. Kita juga bukan merupakan anggota sekte Huofen yang bisa menciptakan lebih banyak hantu api," kata Ye Zun dengan kecewa. "Tidak pasti," kata Erik sambil mengeluarkan sebuah tubuh balrog. Tubuh balrog terbuat dari unsur api dan Erik akan menggabungkan unsur tersebut di dalam tubuhnya sendiri. "Kamu ingin menggabungkan hantu api ini dengan unsur api di dalam tubuhmu?" tanya Ye Zun setelah menyadari aksi Erik ini. "Iblis Fu, apakah ini bisa berhasil?" tanya Erik. "Ini sangatlah berbahaya," kata Iblis Fu. Setelah berpikir selama beberapa saat, dirinya kembali berkata, "Sesuai logika yang ada, balrog tercipta dari unsur api dan tentunya bisa digabungkan dengan unsur api lainnya. Namun kita bukanlah balrog dan hanyalah merupakan kultivator pada umumnya. Sesuai informasi yang aku ketahui, hingga saat ini belum ada orang yang bisa menggabungkan unsur api lain di dalam tubuh balrog. Erik, lebih baik kamu memikirkannya lagi sebelum dirimu mati terbakar," kata Iblis Fu setelah berpikir panjang. "Ini bukanlah hal yang mudah. Tidak peduli lagi, kita pastilah akan mati jika kita tidak mencoba segala cara yang ada," kata Erik dengan tegas. Dirinya tidak ingin melewatkan segala kesempatan yang ada untuk bertahan hidup. "Terasa begitu seram," kata Ye Zun setelah melihat keputusan yang diambil oleh Erik ini. Setelah itu, Erik pun mulai mengeluarkan energi Reiki-nya. Api biru kembali muncul dan terasa begitu panas. "Ah!" Erik terlihat begitu kesakitan dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Hantu api ini bukanlah ciptaan Erik dan tentunya hal ini akan bertentangan dengan tubuhnya. Bagian konsentrasi Erik mulai terbakar dan dirinya tetap menahan semua rasa ini. Dia harus menuruti hantu api itu agar ia bisa berhasil menggabungkan tubuhnya dengan hantu api itu. Setelah merasakan keberadaan api biru di dalam benaknya, Erik tidak melakukan perlawanan dan berusaha untuk merasakan aura dari hantu api tersebut. Saat ini, api biru juga telah menyelimuti bagian luar tubuh Erik. Hal ini membuat tubuhnya terlihat begitu merah. Urat-urat berwarna merah mulai muncul pada bagian kulitnya dan bahkan terlihat seperti adanya lahar api yang mengalir di dalamnya. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.